malam semuanya, di sini pagi. Ya, di Amerika pagi ya. Ini di sini malam. Nggak apa-apa. Semangat pagi, Iya. Albertus. Silakan. Apakah apa bisa terlihat? Eh, Kalau wajahnya belum terlihat, tapi kalau fotonya Oh, terlihat, Pak. oh, hanya foto ya. Iya, fotonya ganteng, Pak. Waduh, Mungkin lebih ganteng orangnya alhamdulillah. mungkin. Amin. Amin. Iya, ini saya baru saja selesaikan tugas rumah, Oke. jadi masuknya agak telat. Oh, enggak apa-apa. Iya, untuk hari ini kesehatan saya juga sudah lebih bagus dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih banyak pada Bu Vili dan pada rekan-rekan semuanya. Terima kasih kembali. Baik, sementara sharing saya belum ada lagi, hanya yang apa saya tuliskan itu Ya, saja. coba diceritakan awalnya itu Pak, eh, operasi apa Pak? Kanker prostat ya? Kanker prostat, Itu stadiumnya boleh tahu berapa? stadium masih dini. Masih dini, oke. Iya, karena kedinian itu maka dokter memberikan pilihan. Mm-mm. Apakah Anda mau menunggu, apakah Anda mau diradiasi saja, atau pilihan terakhir, apakah Anda bersedia untuk diambil Mm, keseluruhannya. mm, Lalu saya katakan, daripada nyicil berlarut-larut, sudah ambil aja. Itu semua terserah pada Tuhan. mm. Tuhan yang membuat dan Tuhan yang eh, berencana semuanya itu. Iya, betul. Itu tahun berapa ya Pak Albertus? Eh, Baru diketahui itu sekitar tahun 2020. Oh, 2020. Operasinya tahun? Tuh, operasinya 23 Januari. Oke, 23 Januari. Oke. Ya, dan pada saat mulai diketahui itu tes PSA saya Mm. itu di angka 4 Hmm. sampai 23 menjadi 8 koma. Hmm. Iya, dan setelah dioperasi 2 minggu kemudian saya diharuskan untuk masuk bekerja Oh, kerja oleh apa Pak oleh Albertus? oleh perusahaan. Kerjanya itu hanya sebagai packing, ya kadang-kadang eh, untuk assembling sedikit-sedikit saja, Hmm. assembling kecil-kecilan. Oke. Pekerjaannya itu bisa berdiri dan bisa duduk selama 8 jam. Oke. Iya, jadi eh, kurang lebih saya tahan hampir hampir 3 bulan. Mm-mm. Jadi sampai pada bulan April eh, akhir. Jadi waktu itu April 21. Setelah saya pulang dari kerja, kaki saya itu semakin bengkak, Oh. dan agak sulit untuk jalan. Apalagi di rumah, untuk masuk ke kamar itu harus naik ke lantai 2. Hmm. Nah, itu untuk naik anak tangga, waduh itu sudah terasa seperti beban. Hmm.
Jadi harus saya bantu dengan tangan untuk mengangkat Oh, kaki sebelah kanan. jadi kalau naik loteng itu bisa berapa menit, Pak? Ya, cukup lama, sekitar mungkin 5 sampai hampir 7 menit Hmm. untuk menaiki anak tangganya itu Oh, sampai bisa masuk ke kamar. itu suakit dah. Eh, Kalau orang Jawa bilang itu rasanya kemeng gitu, Oh, ya, ya. kemeng. Dan waktu waktu saya injakkan kakinya, telapak yang kanan itu kan menekan gitu ya, Heeh. sampai di pangkal paha itu rasa sakit. Kayak kayak ditarik gitu. Kayak cenut gitu. Iya, selain cenut, ditarik, juga seperti ada cairan di dalam itu Heeh. yang sangat membuat beban dan mengganggu sekali. Oh. Itulah itu dokter bilang, oh itu hanya efek samping saja, inflamasi. Hmm. Nah dari situ eh, saya telepon ke dokter yang mengoperasi dan dokternya itu segera memerintahkan saya untuk masuk ke atau ke rumah sakit, ke emergency room. Sampai di emergency room, saya tidak diapa-apakan, Hmm. hanya menunggu-menunggu saja. Oh, Nah, dari hasil tungguan itu sampai beberapa jam, akhirnya saya di ultrason. iya. Habis di ultrason, dilihat hasilnya, nggak ada apa-apa. Hmm. Terus dimasukkan ke CT scan. Hmm. Dari CT scan, keluar hasilnya beberapa jam kemudian, dilihat lagi, juga nggak ada hasil apa-apa. Hmm. Lalu dikirim ke MRI. Hmm. Dari MRI, beberapa jam kemudian hasilnya dibaca, katanya juga nggak ada apa-apa. Oh. Itu jadi sampai keesokan sorenya, saya diputuskan, oke, okay, kamu nggak ada apa-apa. Jadi ini cuman oleh dokter ditambahkan hanya dikasih injeksi steroid Hmm. dan diberikan untuk diminum di rumah Hmm. steroid pula. Hmm. Jadi ini hanya untuk 5 hari saja. Nanti Hmm. dilihat perkembangan berikutnya. Hmm. Itu waktu saya disuruh pulang, nggak taunya di pekerjaan saya dapat email Hmm. diberhentikan, di layoff. Oh, Ya sudah, itu sudah kehendak yang maha kuasa. iya, iya, iya. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya sudah diterima aja. Pak Albertus kalau Saya boleh tahu istirahat di umurnya berapa? rumah. Kenapa? Umurnya kalau boleh tahu berapa? Kurang kurang jelas. Usianya berapa? Usia saya Ya. 68. Wow, dahsyat ya, masih bekerja, luar biasa. Tapi Ya ini, bukan dahsyat, bukannya dahsyat, tapi memang ya kalau di sini, hidup di sini, kalau di rumah saja itu jenuh iya betul. dan biayanya tinggi. Hmm. Biaya hidup di sini cukup tinggi. Hmm. Jadi mau enggak mau, kalau masih belum memiliki hak pensiun, itu harusnya bekerja. Hmm. Jadi Kartinian setelah Kartinian 21 April Anda mendapatkan surat untuk berhenti ya. Gimana akhirnya gimana? Kok bisa ketemu saya itu ceritanya gimana, Pak? Sebetulnya
mulai dari sebelum dioperasi. Sebelum dioperasi. Jadi sudah tahu kalau diagnos dokter itu ada kanker prostat. Itu saya sudah ikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu ke saudara, ke famili, ke teman yang bisa memberikan masukan. Ya, antara lain Samuel dan Regina itu sudah memberikan info. Coba Om, cobalah pakai ini produk. Sebab produk ini buatan Amerika. Tentu lebih gampang untuk didapat di sini. Iya. Itu, tapi saya masih tidak yakin karena sebelum-sebelumnya, mulai dari Surabaya, itu saya sudah tahu kalau saya juga sering ikut ya untuk mengikuti MLM, tapi ya begitu saja. Gitu. Jadi ya janjinya sih baik, semua punya janji baik, tapi kenyataannya itu bukannya saya itu merendahkan atau gimana, tapi tidak membawa hasil yang baik bagi diri saya. Gitu. Jadi kalau saya ditawarin untuk nutrisi, suplemen begini dan begitu, terus terang aja hati saya ciut. Saya sudah tidak akan bisa menerima. Gitu. Nggak percaya lah dengan kata kasarnya. Itu sampai akhirnya saya minum obat Tionghoa dan lain sebagainya. Itu nggak ngefek. Jadi malahan tes PSA tambah naik. Loh, kok begini? Akhirnya setelah dioperasi sampai yaitu sulit jalan, terus saya minum Yunan Payo, itu agak lumayan habis 10 pak, lumayan agak mending lah. Jadi pembengkakan itu sedikit kempes dan untuk jalan juga lumayan lebih baik. Nah, tapi setelah saya dapat Vitalite, saya minum selama 1 minggu, loh langsung hasilnya itu mengagetkan. Gitu. Jadi bukan hanya kempes saja bengkaknya, tapi di persendian sampai di pangkal paha itu terasa lebih enak, lebih enteng. Jadi dibuat gerak itu loh kok lebih enak. Gitu. Jadi makanya saya itu kaget. Saya baru tahunya itu pagi waktu saya tapakkan kaki ke lantai, itu biasanya itu kayak telapak kaki saya itu terasa tebal. Lah hari itu saya sudah mulai merasakan gak seberapa tebal. Jadi menapakkan kaki yang kanan ini, loh kok lebih enak ya. Itu terus saya coba jalan, loh iya lebih enak. Oh mungkin ini reaksi dari Vitalite ini. Ya mungkin sebelum-sebelumnya sudah kena Yunan Payo dan lain-lain sebagainya, terus ditambahkan nutrisi dari ini, jadi kayak lebih di booster gitu.
Nah, Lah, sampai hari ini, bisa ditekuk ya, Pak kakinya. waktu itu belum, Belum. belum. Kalau saya tekuk 90 derajat belum bisa. Hmm. Jadi setelah saya minum sebulan, Vitalet ini 1 bulan sudah saya minum, Ya. itu saya lipat sampai 90 derajat, lebih enak Wow. setelah sebulan. Gitu. Cuman ya sampai saat ini kadang-kadang masih ada, kalau saya pakai untuk bekerja agak sedikit ngotot, agak capek itu masih ada rasa tebal, itu masih Ya, belum belum hilang 100%. ya, karena masih satu. Sampai saat ini ya ini saya rasakan juga masih masih ada Mm-mm. gitu. Jadi belum belum bisa hilang normal, Iya, betul. ini masih 1 bulan ya. Nanti kita lihat lagi 1 bulan ke depan ya. Tapi luar biasa ya. Iya, Dari yang iya, kesakitan sekali ya sampai hilang sakitnya bisa kerasa kakinya di lantai itu luar biasa itu. Terus bengkaknya hilang. iya. Hmm. Bengkaknya hilang. Iya, ya itu foto yang Heeh, saya kirim ke Fili itu, heeh. ya seperti itu bentuknya. Iya. Yang sebelum-sebelumnya, waduh, bengkak sekali. Oh, Dan ini saya punya rencana ini nanti mudah-mudahan ya. sampai tanggal 23 saya bisa tiba di Surabaya. Oh, oke. 23 di Surabaya. Luar Iya, biasa. 23 Januari. Iya, nanti bisa ketemuan ya, Om. Ya, semoga Iya. gitu ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini nanti tidak ada gangguan. Amin. Nggak ada apa Ya, marah. karena ya itu duduk di duduk di pesawat ini belasan jam. Betul. Iya. Satu red Ya itu itu kalau udah yang bisa 14 jam itu yang ya sebelum transit. yang paling paling jauh. Iya. Ya, itu. Ini yang saya pikiri. Ya, dahsyat. Tapi Iya, jangan lupa loh dibawa mudah-mudahan suplemennya dibawa, diminum nggak boleh bolong. iya. Karena ini masih terapi, belum bisa lepas. Kalaupun nanti udah sembuh, diminum, mungkin enggak dosisnya nggak banyak-banyak lagi, tapi dosis normal. Tapi tetap, karena ini makanan, ini bukan obat. Ya, jadi ini makanan. Kita itu hidup, sel tubuh kita itu triliunan sel, itu butuh makanan. Dan sayangnya Iya. tubuh kita ini kenapa tambah tua, tambah eh, menurun? Karena ternyata yaitu Pak Albert, makanannya itu Iya. nggak sampai ke tubuh kita dengan sempurna, sehingga menyebabkan banyak penyakit degeneratif, ya, yang salah satunya yang kanker lah, autoimun lah, ya, stroke lah, macam-macam gitu lah. Jadi Iya. kita supaya nggak kena penyakit itu seperti tadi videonya umur 96 bisa jogetnya lincah lebih lincah dari orang Mm-mm. itu karena dia kasih makan sel tubuh kita itu dengan makanan yang tepat. Nah, dokternya pernah ngomong sama Iya, betul. Pak Albert, kalau kita makan, terus kita tuh habis makan ngantuk, ya. Ya harusnya kan kalau secara Iya, logika kita habis makan tuh berenergi, betul ya? Tapi kalau kita makan betul. terus habis makan terus ngantuk, itu katanya dokternya gini, you eat the wrong food. Kamu makan makanan yang salah, gitu. Nah, Allah. Hmm. jadi maka dari itu, menurut teori yang tadi,
lambung kita itu enggak bisa, pasti ada yang dihancurkan. Jadi enggak bisa diserap 100%. Maka kita butuh yang namanya suplemen yang berteknologi 11 teknologi cellular absorption supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita, menutrisi sel tubuh kita dengan baik, maka dengan sendirinya kesembuhan itu terjadi dengan sendirinya. Yang seperti kita dengar tadi, Pak Albert itu tiba-tiba yang dari habis operasi kanker prostat yang mengalami bengkak sampai sakitnya luar biasa, terus napaknya juga tidak terasa, tiba-tiba bengkak juga hilang sampai bisa nekuk, sampai bisa mengalami perlahan-lahan sampai dalam waktu yang cukup singkat ya, karena menurut Pak Albert tadi cerita dengar kan eh, sudah dari 2020 tuh menderitanya, ya kan? Terus tambah sudah coba terapi herbal Iya, bermacam, nggak ini bukannya mengalami perbaikan malah PSA-nya naik. Akhirnya diputuskan operasi, ya kan? Jadi betul, kesimpulannya betul. apa yang tadi saya jelaskan tadi sama yang dialami sama Pak Albert, teman-teman bisa paham ya. Kesimpulannya kita butuh nutrisi berteknologi, cellular absorption, ada 11 teknologi, bahkan nanti ada lebih loh Pak Albert. Dengar-dengar nih dokter nih lagi mau mengeluarkan produk-produk handal ya. Jadi kita berterima Ah, kasih sama Tuhan terutama, dan terima kasih sama dokter-dokter yang luar biasa ini, ya, yang dia punya hati menemukan apa suplemen-suplemen, makanan-makanan yang berguna yang bisa masuk dalam tubuh kita. Ini saya berterima kasih sama dokternya. Kalau nanti ada waktu, Pak Albert bisa nanti ikut convention di Hong Kong atau di Utah. Utah itu nanti Agustus 2024. Ketemu dokternya. Pak Albert langsung bisa peluk dokternya, terima kasih sama dokternya. Karena itu luar biasa ya. Mama saya sampai nggak jadi, ya. mama saya bisa, sorry ya, dulu tuh maaf ya, Mm-mm. mau BAB, mau makan, mau mandi, mau tidur, mau mandi, semua itu loh di tempat tidur. Sampai sewa suster. Iya. Ya, tapi kalau mama saya terhindar dari stroke, terhindar dari penyakit-penyakit lain yang berbahaya, ya, sampai sekarang itu bisa gendong cucu, pergi keliling dunia. Itu saya bersyukur kalau saya lihat dokter passionnya itu. Kalau Pak Albert nanti kalau ketemu dokter Dan ya, kamu lihat passionnya Mm. dia sama pekerjaan ini, pekerjaan dia menemukan itu memang passionnya dia, karena dia tuh dulu waktu kecil, kakeknya itu meninggal umur 12. Waktu dia kecil umur 12 itu kakeknya meninggal. Itu kena cancer. Mm. Terus dia tuh Oh. dalam hatinya kalau suatu hari dia dewasa, dia akan menemukan solusi dari orang-orang yang penyakit kayak gini. Nah, Mm. disitulah dia menggunakan ilmunya, organic chemistry, itu untuk menolong umat manusia dari banyak penyakit ini. Gitu. Iya. Itu nanti Pak Albert bisa ngomong terima kasih tuh sama dokternya ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih loh buat kesaksiannya. Iya. Harap Sama-sama. nanti bulan depan sudah benar-benar sempurna. Pas ke Indonesia 23 sudah bisa berlari kencang. Ya, udah Oke. nggak ada keluhan apapun, sehat sempurna, bahkan bisa berbagi informasi ke banyak orang supaya orang lain juga mengalami keajaiban yang kita rasakan. Seperti itu. Iya. Terima kasih ya Pak Albert. Oke, benar. Terima kasih kembali. Iya, oke. Pak Damanik, kita bisa tutup Zoom kita malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas penyampaiannya.